Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya senang sekali, happy Sunday buat saudara semuanya. Dan saya senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dan menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Jadi buat jemaat United Community Church di Bandung, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini saya ingin berbicara dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima. Hari ini saya ingin berbicara apa yang saya sebut ini strategi apostolik untuk saudara keluar dari krisis ekonomi, dari masalah keuangan, dan mengalami terobosan dalam kehidupan. Nah, kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 bahwa Yesus dia menjadi miskin di atas kayu salib. Walaupun dia kaya, tapi dia menjadi miskin karena kita. Supaya melalui kemiskinannya, kita semua yang percaya kepada Yesus menjadi orang-orang yang kaya dan diberkati dalam semua area kehidupan kita. Nah, dalam pasal yang kelima ini kita akan melihat dan kita akan belajar bersama-sama tentang strategi Tuhan Yesus. Bagaimana mengubah krisis menjadi kelimpahan. Bagaimana mengubah minus menjadi plus. Bagaimana mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Bagaimana dari defisit menjadi berkat yang tidak bisa dihitung. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Buat saudara, hari-hari ini saya tahu hampir semua bisnis mengalami kesulitan. Hampir semua usaha sedang mengalami defisit. Ada banyak usaha bisnis hari ini yang diambang kebangkrutan. Ada banyak saudara yang sedang mengalami kerugian. Saudara yang bekerja, saudara yang punya usaha sendiri atau perusahaan, saudara sedang hari-hari ini mengalami banyak yang mengalami kesulitan. Nah, kita akan lihat bersama-sama dan belajar beberapa prinsip kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Lukas pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalaknya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Garis bawahi kata itu, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Wow. Sampai di sini. Jadi kisahnya adalah ini, saudara. Ada seorang pengusaha. Pengusaha namanya Petrus. Ini memang sudah generational business. Jadi ini sebuah usaha generasi. Dari keluarga ke keluarga. Petrus, Simon Petrus, dan memang sebagian besar dari murid Yesus yang pertama. Ini adalah para nelayan yang hidup menggantungkan diri dari menangkap ikan di Danau Galilea. Saya sudah berkali-kali ke Danau Galilea dan makan di pinggir Danau
Galilea tempat Simon Petrus di sini, dia biasa menangkap ikan pada waktu itu. Biasanya kalau ke Israel, saudara pasti akan makan namanya ikan Petrus. Nah, dari sinilah sebenarnya historinya, sejarahnya. Ya, ikan Petrus itu. Ikan Petrus, ikan apa ya? Sejenis gurame seperti itu, sejenis kakap, ya, seperti itu. Ya, biasa saja kalau buat orang kita tentunya, karena mereka dimasak cuma digoreng dengan minyak zaitun. Tetapi ini situasinya. Coba saudara visualisasikan diri saudara. Saudara ada di danau, saudara adalah seorang nelayan, semalaman menebarkan jala. Semalaman engkau menggantungkan hidupmu, ekonomimu dari bisnis menangkap ikan. Ini bicara tentang hidup mati, ini berbicara tentang menentukan bagaimana menyekolahkan anak ke depan. Bisnis ini menentukan mereka makan atau tidak, anaknya bisa sekolah atau tidak, menentukan kelangsungan Petrus bersama dengan keluarganya. Jadi ini situasinya. Semalaman menangkap ikan, mengerahkan semua ilmu, teknik cara bagaimana menangkap ikan. Petrus ahlinya, karena ini adalah bisnis keluarga. Kapal, jala, sudah tahu semuanya, mengenali betul-betul. Tetapi hari itu, Petrus setelah semalaman memakai semua strategi bisnis, strategi cara bagaimana menangkap ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa saat itu. Dan yang terjadi adalah ini, sampai akhirnya semalaman mereka menangkap ikan dan tidak ada ikan sama sekali dan kosong. Mereka tidak dapat apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Jadi pagi hari itu, setelah semalaman mencoba menangkap ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Dan pagi hari, Petrus di pinggir danau sedang membersihkan jalanya. Ya, saya bisa bayangkan wajahnya Petrus saat itu. Pasti wajahnya kusam, wajahnya wajah yang tanpa harapan, wajah yang kecapean karena semalaman begadang, mencoba menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Ya, kalau semalaman kerja keras, kemudian pulang perahunya penuh dengan ikan, pasti ada sukacita, ada kebanggaan, ya ada harapan, ya buat keluarga dan juga buat anak-anaknya. Tapi pagi itu Petrus dia di pinggir danau itu dalam kondisi yang lesu, kondisi yang capek, tapi kemudian tidak mendapat hasil apa-apa. Ya, mungkin seperti ini situasi saudara hari ini. Sebagai pengusaha, saudara sudah coba lakukan semua cara. Teknik bisnis, teknik marketing, digital marketing, produk diperbaiki. Semua cara. Saudara sudah lakukan cara yang terbaik. Mungkin saudara panggil ahli marketing, ahli desain, ahli teknik industri. Saudara coba semua cara. Tapi kemudian menemukan sebuah fakta realitas kenyataan bahwa bisnis saudara tidak berhasil. Jualan saudara tidak laku seperti yang saudara harapkan. Nah, bayangkan investasi besar, waktu, tenaga, uang, tapi kemudian tidak kembali seperti yang saudara harapkan. Nah, ini yang sedang banyak terjadi tentunya hari-hari ini. Ya, 4-5 bulan terakhir ini ada banyak bisnis. Dari mulai ojek online, warung kuliner, ibu-ibu di pasar yang jual sayur, yang jual makan pagi, yang hidup dari harian orang makan, dari situlah mereka mendapat untung. Pabrik manufacturing tidak bisa produksi karena physical distancing, karena PSBB, ya karena bahan baku juga tidak bisa masuk, ekspor impor tidak bisa jalan, tidak boleh berkerumun dalam jumlah orang yang banyak. Nah, ini faktor X tentunya dampak daripada corona. Sehingga ke ekonomi semua lumpuh. Lumpuh bukan karena saudara kurang strategi atau mungkin kurang pintar. Tapi dalam konteks ini hari-hari ini adalah faktor X. Faktor yaitu corona yang wabah menyebar di seluruh dunia. Dimanapun kondisi saudara, saya yakin saudara bisa memahami apa yang Petrus sedang rasakan pagi hari itu di Danau Galilea itu. Tapi dengarkan ini. Itu bukan akhir buat Petrus, tapi itu menjadi sebuah awal perjalanan Petrus
menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Perjalanan Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Perjalanan Petrus encountering. Perjalanan Petrus secara rohani bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan. Perjalanan Petrus encounter Tuhan dan menerima pemulihan dan pengampunan dosanya dia. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah ini. Izinkan Yesus masuk ke dalam perahu bisnis saudara. Ini yang pertama. Itu yang terjadi. Sementara Yesus sedang memberitakan firman, orang semakin banyak. Dia semakin terdesak sehingga supaya orang-orang di darat bisa lihat dia dan bisa mendengar dia dengan baik, maka Yesus punya ide. Idenya dia adalah ini. Dia lihat Petrus dengan jala, dengan wajah kusam, dan ada perahu yang nganggur. Perahunya bersandar di situ setelah semalaman dipakai dan tidak menangkap apa-apa. Yesus datang kepada Petrus dan berkata, Pet, aku pinjam perahumu. Petrus mungkin bertanya, buat apa Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, aku perlu perahumu supaya aku bisa memberitakan kabar baik kepada orang banyak ini. Aku perlu perahumu untuk jadi tempat untuk aku boleh berdiri, semua orang bisa lihat aku, dan aku bisa lihat mereka, dan firman Tuhan bisa diberitakan untuk mereka, orang banyak ini. Petrus mungkin dia boleh bertanya, maksudnya Tuhan, maksudmu Yesus, man of Galilee, kamu pinjam perahu saya untuk menjadi mimbar, untuk menjadi podium, untuk kamu berkhotbah kepada orang banyak? Tuhan Yesus berkata, exactly, itulah yang aku inginkan. Aku mau pinjam perahumu untuk menjadi mimbar, supaya aku bisa memberitakan firman kepada orang banyak ini. Langkah pertama, ketika saudara sedang mengalami krisis dalam bisnis saudara. Yang pertama adalah ini, izinkan Yesus masuk ke dalam bisnismu. Izinkan Yesus masuk ke dalam perahu bisnismu. Izinkan Yesus masuk ke dalam bahtera keluargamu, bahtera rumah tanggamu, bahtera hatimu. Izinkan Yesus masuk ke dalam perahumu. Dan izinkan dia memakai perahumu untuk menjadi mimbar. Izinkan Tuhan Yesus memakai bisnis saudara menjadi mimbar untuk firman diberitakan dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita sedang mengalami dan kita sedang lihat hari-hari ini. Tuhan sedang melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Shifting, pergeseran sedang terjadi hari-hari ini. Terlalu lama kita memisahkan antara yang spiritual dengan yang sekuler. Terlalu lama kita memisahkan, oh ini adalah pendeta, ini adalah kaum awam, ini bisnis, ini pelayanan. Tapi hari ini saya ingin sudah dengarkan pesan ini, pesan apostolik ini. Tuhan membutuhkan perusahaanmu. Tuhan membutuhkan mimbar perusahaanmu, kantormu, keluargamu. Mungkin itu politik, mungkin itu seni, mungkin itu sosial, mungkin itu pendidikan. Izinkan Yesus masuk ke dalam perahu bisnismu dan semua bidang kehidupanmu. Dan jadikan itu sebagai mimbar untuk Yesus diberitakan, firman diberitakan kepada banyak orang. Ini waktunya saudara. Firman tidak lagi diberitakan hanya dari mimbar gedung gereja di hari Minggu. Saat-saat seperti ini tidak ada mimbar gereja yang boleh dipakai. Tidak ada gedung gereja yang bisa dipakai. Mimbarnya di mana? Keluarga, hati saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara. Itu menjadi mimbarnya Yesus. Inilah yang disebut apostolic business. Saudara menjalankan bisnis saudara dengan tujuan supaya firman Tuhan diberitakan. Bukan bikin bisnis untuk sekedar memperkaya diri. Mencari kekayaan untuk memuaskan hawa nafsu, ego, kesombongan, kedagingan saudara. Waktunya kita berubah. Kalau Tuhan percayakan bisnis apapun itu, pendidikan, politik, sosial, apapun bakat yang Tuhan berikan, tujuannya haruslah ini. Itu jadi mimbar untuk firman diberitakan dan nama Yesus disebarkan lewat bisnis saudara. Yesus naik ke perahunya Petrus.
Dan Yesus berkhotbah dari sana. Orang banyak mendengar firman Tuhan. Yang kedua, setelah memberitakan firman, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Pet, yuk kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat lebih dalam. Bayangkan perahu ini mulai dibawa Petrus, ditarik ke tempat yang lebih dalam. Yang tadinya bersandar, sekarang dibawa ke tempat yang lebih dalam. Maknanya adalah ini buat saudara. Yang kedua, saudara, strategi apostolik untuk mengalami terobosan dalam ekonomi dan bisnis saudara dan keuangan saudara. Yang kedua adalah ini. Dengarkan panggilan Tuhan yang berkata kepada saudara, masuk lebih dalam lagi. Yuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Deep call unto deep. Dari kedalaman hati Tuhan memanggil kedalaman hati saudara. Dia memanggil saudara. Saya sedang ada di sungai. Dan setiap tempat ini punya kedalaman yang berbeda-beda, saudaraku. Ada yang dalamnya cuma segini, ya. Ada yang sedalamnya ini, saudara. Ini lebih dalam, ya. Kedalaman yang berbeda-beda. Tuhan Yesus berkata buat saudara, yuk ke tempat yang lebih dalam. Ke tempat yang lebih dalam. Tuhan memanggil, this is a prophetic call. Inilah panggilan secara profetik buat semua kita. Anak-anak Tuhan, siapapun saudara. Tuhan memanggil saudara, seberapa dalam cintamu untuk aku? Seberapa dalam kau menaruh pengharapanmu hanya kepadaku? Seberapa dalam hubunganmu, keintimanmu dengan aku, kata Tuhan. Saudara, jelas secara jasmani, tingkat hubungan, kedalaman hubungan sangat dipengaruhi oleh waktu. Ya, saya menikah 27 tahun, masuk 28 tahun. Tentunya saya punya kedalaman, hubungan, pengertian, pemahaman, penyelarasan, hati, pikiran dengan istri saya, ya lebih dalam, lebih selaras dibandingkan 27 tahun yang lalu. Ini yang terjadi ketika saudara meresponi panggilan Tuhan untuk berjalan lebih dalam, move deep, masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam kasih saudara, lebih dalam keintimanmu dengan Tuhan. Dan karena di tempat kedalaman itulah, saudara, hatimu akan menjadi selaras dengan hatinya Tuhan. Di tempat yang dalam itulah, saudara akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di tempat yang dalam itulah, saudara akan mulai merasakan ketenangan. Di tempat yang dalam itu. Bayangkan seorang diver. Bayangkan seorang penyelam yang menyelam begitu dalam. Bisa 50 meter di bawah. Dan di sana betul-betul tidak ada riak-riak ombak. Hanya di tempat yang dangkal ada riak-riak ombak. Tapi begitu menyelam di kedalaman 50-100 meter di kedalaman laut. Di situ terdapat ketenangan, kedamaian, tenang, teduh, tidak ada riak-riak ombak. Seperti itu saudara. Ketika engkau ada di tempat yang dalam hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana engkau move deep, bagaimana engkau bergerak lebih dalam. Miliki hati, responi panggilan Tuhan untuk berdoa. Responi untuk baca firman Tuhan lebih lagi. Responi Tuhan, responi dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Buat keputusan berkata, I want to go deep Lord. Aku ingin lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Aku mau lebih dalam lagi dalam hubunganku dengan Engkau Tuhan. Yang ketiga adalah ini, saudara. Di tempat yang dalam itu, saudara akan menemukan strategi. Di tempat yang dalam itu, saudara akan menemukan strateginya Tuhan. Di tempat yang dalam itu, saudara akan mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang terjadi. Ketika Petrus meresponi, perahunya bergerak ke tempat yang lebih dalam. Di sana Tuhan berbicara, tebarkan jalamu Petrus. Ada instruksi, ada arahan. Percayalah ketika sudah meresponi Tuhan untuk masuk lebih dalam doa puasa. Masuk lebih dalam lagi dalam hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Masuk lebih dalam penyembahan dengan Dia pribadi. Di sana saudara akan mendengarkan arahan Tuhan. Mendengarkan strategi dalam bisnis. Strategi apa yang harus saudara lakukan. Saudara akan dengarkan suaranya. Tebarkan jalamu. Di sebelah kanan. Tebarkan jalamu.
Ini yang ketiga yang akan terjadi. Yang keempat adalah ini. Taati Tuhan walaupun tidak masuk akal. Dan ketika Tuhan berbicara, kadang ini menjadi ciri. Saat Tuhan berbicara, kadang apa yang Tuhan katakan itu sangat bertolak belakang dengan logika kita. Bertolak belakang dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Bertolak belakang dari semua teknik, bisnis, strategi yang pernah kita pelajari. Itu yang terjadi dengan Petrus. Waktu dia mendengar Yesus berkata, tebarkan jalamu. Petrus langsung, semua teori bisnisnya dia keluar. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, saya sudah semalaman mengerahkan semua strategi menangkap ikan. Tapi tidak dapat apa-apa. Tapi dia berkata, karena engkau mengatakannya, saya akan taat. Saya akan taat. Dan itu yang Petrus lakukan. Dia taat walaupun arahan dari Tuhan berbeda, bertolak belakang dengan teori, strategi, pengalamannya dia sebagai seorang nelayan. Tapi dia tebarkan jala anyway, karena dia taat kepada Yesus. Saudara, strategi yang keempat, untuk saudara mengalami terobosan dalam bisnis saudara adalah ini. Belajar untuk taat kepada Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Taati Tuhan anyway. Karena hari-hari ini Tuhan akan bawa saudara dalam sebuah pengalaman yang berbeda. Strategi yang Tuhan berikan akan bertolak belakang mungkin dengan semua teknik, teori, bisnis yang pernah saudara pelajari. Tuhan akan kasih ide yang baru. Mungkin idenya agak nyeleneh, nggak masuk akal. Tapi taati Tuhan anyway. Taati Tuhan anyway. Nah, Tuhan bisa pakai banyak cara, strategi banyak cara. Saya di Pondok Penuai hari-hari ini lagi excited luar biasa. Kenapa? Karena ide-ide ya yang selama ini terpendam, yang hanya menjadi sebuah angan-angan saja, itu hari-hari ini sedang mulai menjadi realitas. Atau paling tidak sedang mendekati menjadi realitas di Pondok Penuai. Ya, di tengah-tengah lockdown, di tengah-tengah stay home selama sudah 5 bulan ini, saudara. Ya, semua kami warga, keluarga Pondok Penuai, 40-an orang tinggal di sini. Tidak mudah. 40 orang tinggal dalam satu tempat, nggak bisa keluar. Kita harus create banyak hal supaya nyaman, gizi ditingkatkan juga untuk mereka. Ya, kasih makan yang baik, menjaga semangat mereka, olahraga, dan seterusnya. Tetapi kemudian di tengah-tengah semua yang sedang terjadi ini, Tuhan bekerja dengan begitu cepat. Begitu cepat sekali. Ide-ide Tuhan berikan ya untuk Pondok Penuai. Nah, next time kalau saudara datang ke Salatiga, ke Pondok Penuai, saudara akan lihat apa yang saya maksudkan, saudaraku. Bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kadang tidak masuk akal dan bertolak belakang dari apa yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Itulah Tuhan. Saya ciri cara Tuhan bekerja. Gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Tapi itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Ketika Petrus taat, dia tebarkan jalanya. Apa yang terjadi? Jalanya dia koyak. Perahunya mau tenggelam, saudara. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan yang dia tangkap. Dari minus 0 menjadi kelimpahan. Sampai jalanya koyak dengan ikan. Apa rahasianya? Rahasianya ada pada kata ini. Yang kelima, yaitu ketika Petrus mentaati Tuhan. Taat. Ketika dia tebarkan jala, itulah saat ikan-ikan itu kemudian masuk ke dalam jalanya. Sehingga jalanya itu mulai koyak dengan ikan-ikan itu. Siapkah saudara rekening saudara dikoyak dengan berkat Tuhan? Siapkah saudara bisnis saudara koyak dengan orderan? Siapkah saudara dikoyakkan dengan ide-ide, dengan strategi-strategi yang Tuhan akan berikan buat saudara. Untuk bisnis saudara, buat pelayanan, buat keluarga saudara. Siapkah saudara untuk ini? Tapi kemudian yang terakhir adalah ini. Ketika perahunya Petrus ini mulai koyak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata kepada Petrus, panggil perahu-perahu yang lain. Panggil perahu-perahu yang lain. Dan Petrus panggil perahunya Yohanes.
Dan perahunya Yohanes pun diisi dengan ikan. Dari koyakan jalannya Petrus ini. Karena kalau tidak perahunya Petrus sudah hampir tenggelam. Tuhan ingin menenggelamkan saudara dalam berkat-Nya. Tapi ingat ini saudara. Ketika saudara tenggelam dalam berkat. Jangan pernah lupa. Ketika perahumu penuh. Jangan lupa ada perahu saudaramu yang kosong. Kamu diberkati untuk menjadi berkat. Ketika sudah diberkati, ingat ada perahu yang lain. Ketika bisnismu diberkati, luar biasa. Ingat ada bisnis lain yang mereka sedang mengalami sekarat dan kekurangan. Dan Tuhan ingin saudara panggil mereka. Tuhan ingin saudara berjejaring dengan mereka. Tuhan ingin saudara berkati bisnis yang lain. Sehingga bisnis yang lain pun bisa maju, diberkati bersama-sama dengan bisnisnya saudara. Inilah apostolic strategy untuk saudara menghadapi krisis, menghadapi new normal bisnis ke depan ini. Yang pertama, serahkan perahu saudara jadi mimbar untuk Yesus, memberitakan firman dari sana. Yang kedua, dengarkan panggilan Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan yang ketiga adalah ini, dengarkan strategi arahan dari Tuhan Yesus. Dengarkan dengan detail. Dan kemudian yang keempat adalah ini, taati Tuhan walaupun tidak masuk akal. Karena di situ ada mujizat. Ketika Petrus tebarkan jalannya, disitulah mujizat terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini, jangan pernah lupa. Kalau saudara diberkati, ada perahu lain yang kosong yang harus saudara berkati. Jangan diberkati sendirian. Kalau sudah diberkati berkelimpahan, itu oleh karena Tuhan punya tujuan. Ada orang yang kekurangan yang perlu diberkati. Ada bisnis lain yang perlu saudara angkat dan invest modal mungkin buat mereka. Mungkin ada perahu lain yang kosong yang juga perlu ditolong, perlu saudara mentor mereka, perlu saudara bangkitkan bisnis mereka. Sehingga engkau bersama-sama bangkit dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau berdoa buat saudara dan saya percaya bahwa ada mujizat buat saudara di dalam new normal bisnis 2020 bulan Juni ini. Siapkan diri saudara untuk ini. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mau berdoa saat ini buat semua saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan firman-Mu saat ini. Mari saudara dimanapun kau berada, kau pengusaha, mungkin kau pelayan Tuhan, apapun bisnismu. Tapi yang pertama adalah ini, buat keputusan dan bilang, Tuhan aku mau bisnisku dipakai menjadi mimbar untuk Injil dan firman diberitakan. Aku mau Tuhan move deep. Aku mau taat pada Tuhan. Aku mau jadi berkat Tuhan buat bisnis-bisnis yang lain. Aku janji kalau diberkati Tuhan, aku akan bangkitkan pengusaha-pengusaha yang lain. Dan ini yang menjadi kerinduan saya, saudara. Ini yang jadi kerinduan saya. Kita buka beberapa sekolah Destiny Institute. Tujuannya adalah ini, saudara, menolong, menemani, membangkitkan mereka yang punya passion di pendidikan juga, supaya mereka bisa menghidupi passion mereka di dunia pendidikan. Destiny Institute akan buka di beberapa kota. Ya, homeschooling community ini akan buka di Bandung, akan buka di Jakarta, akan buka di Jawa Timur, akan buka mungkin di provinsi-provinsi yang lain yang sedang menunggu. Saudara, tujuannya adalah ini. Saya ingin memberkati orang-orang yang punya passion dalam dunia pendidikan, supaya mereka menghidupi passion mereka dalam dunia pendidikan. Saudara yang kekasih Tuhan, ini selalu yang menjadi kerinduan saya. Ya, ini menjadi kerinduan saya hari-hari ini. Di tengah-tengah banyak orang yang kesulitan, kehilangan pekerjaan. Saya ingin ada bisnis yang bisa dikasih ke mereka. Ada bisnis yang bisa dimultiplikasi untuk memberkati mereka. Dan saya tahu mimpi ini Tuhan ridhoi, Tuhan restui. Kita akan lihat saudaraku sebentar lagi. Ada bisnis startup baru yang Tuhan berikan. Karena ini yang menjadi kerinduan hati saya. Menjadi berkat buat orang-orang lain. Sebagaimana Tuhan berkata pada Petrus, Petrus jangan diberkati sendirian. Panggil Yohanes yang perahunya kosong. Isi dengan ikan itu. Saudara, Tuhan saat ini sedang bekerja dalam hati saudara. Kamu berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan apostolik untuk bisnis. Kiranya strategi
rasuli dalam bisnis ini Tuhan. Saat ini dicurahkan atas setiap umat-Mu. Dicurahkan dalam setiap para pengusaha-pengusaha. Setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara saat ini. Sehingga breakthrough demi breakthrough. Terobosan demi terobosan. Dalam ide, kreativitas, keuangan, marketing, produk. Dalam nama Yesus Tuhan dilepaskan seluruh dimensi supranatural. Ide dalam bisnis Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siapkan diri saudara untuk terima berkat dari Bapa di surga saat ini. Mari kita kasih Tuhan, angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan saat ini. Kasih Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Kau di rumah, di ruang tamu, mari ayah, ibu, anak-anak angkat tanganmu dan terima berkat dari Bapa di surga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna menyertai saudara. Kuasa Roh Kudus dengan segala pengurapannya, dengan karunia-karunia melengkapi hidupmu sehingga hidupmu dipakai Tuhan oleh Roh Kudus. Mari aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkati orang tuamu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati bisnismu. Diberkati studimu. Diberkati perjalananmu. Dan apa saja yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Anda baru saja menyaksikan pengajaran dari United Community Church. Jika Anda ingin tetap terkoneksi dan terupdate dengan message-message kami, pastikan sudah subscribe channel YouTube kami dan terkoneksi dengan Instagram kami. God bless you. Kasih sayang.